Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nasruddin di channel Nasruddin GTK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pagi hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil. Baik, sebelum pelajaran dimulai, saya mengucapkan selamat kepada siswa-siswi yang solihah semuanya yang telah berhasil naik kelas ya. Kemarin kelas 7, sekarang sudah kelas 8. Artinya apa? Di sini kalian sudah menjadi lebih dewasa ya, karena sudah memiliki adik kelas. Jadi sebagai kakak kelas harus sebagai contoh, sebagai tauladan kepada adik-adik kelas kalian. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan bahas teks berita ya. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan teks berita, baik berita di koran, di televisi, ataupun di media sosial lainnya, di Instagram, seperti itu ya, di YouTube. Itu sudah tidak asing dengan yang namanya berita. Namun sebelum kita pelajaran, seperti biasa ya, kita rutinkan baca Al-Fatihah beserta artinya. Al-Fatihah, mulai. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga kita dirahmati dengan Al-Qur'an. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan tentang bab 1 tentang berita ya, saya jelaskan dulu peraturan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 ya. Yang pertama, siswa-siswi harus mengikuti pembelajaran daring ataupun tatap muka Bahasa Indonesia sesuai jadwal yang ditentukan ya. Jadi setiap saya menge-share video di grup ataupun PPT itu harus disimak ya dengan baik, harus mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa-siswi harus aktif selama pembelajaran berlangsung. Nah, aktifnya bagaimana? Aktifnya bisa dengan bertanya tentang materi yang belum jelas, ataupun juga bisa menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan. Yang ketiga, berkomentar dengan sopan di WA grup kelas maupun di kolom komentar channel YouTube Nasruddin GTK ya.
Jadi selama pembelajaran harus aktif ya. Karena apa? Ketika keaktifan kalian ini juga menambah nilai ya. Ada nilainya ketika kalian aktif. Kita lanjut peraturan yang ketiga. Setiap pelajaran bahasa Indonesia diawali dengan membaca Al-Fatihah dan artinya. Tadi sebelum kita mulai sudah baca bersama-sama ya. Insya Allah akan kita rutinkan setiap masuk pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, siswa-siswi harus bersikap sopan. Bersikap sopan di mana? Dimanapun ya, kalian harus bersikap sopan. Lalu kapan kita harus sopan? Kapanpun, baik di rumah, di sekolah, kita harus sopan ya. Kemudian yang kelima, siswa-siswi harus mengerjakan semua tugas bahasa Indonesia yang diberikan. Jadi insya Allah saya akan memberikan tugas ya setiap pelajaran bahasa Indonesia. Yang wajib dikumpulkan itu ketika daring 1 bulan sekali insya Allah. Tapi kalau tidak daring, tatap muka ya, itu bisa di kelas langsung saya berikan tugas, bisa dibahas bersama-sama. Tapi kalau daring insya Allah 1 bulan sekali. Dan itu dikerjakan semuanya, nggak cuma sebagian gitu ya. Misalkan saya memberikan soal 5, ya diusahakan menjawab 5, seperti itu ya. Paham? Paham ya? Baik, kita lanjut. Peraturan yang ke-6, siswa-siswi yang tidak mengerjakan tugas bahasa Indonesia diberi nilai 0 sesuai dengan tugas yang diberikan. Jadi setiap tugas dikerjakan, kalau tidak mengerjakan ya dikasih 0. Dari mana dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas ya? Seperti itu. Lanjut, peraturan yang ke-7, siswa-siswi harus menyediakan buku tugas khusus bahasa Indonesia. Diusahakan diberi sampel ya. Buku tugas di sini boleh melanjutkan buku tugas yang kelas 7 semester kemarin ya. Jadi lembar pertama jangan lupa ditulis nama, kelas, mapel, sama cita-cita kalian. Kenapa cita-cita harus ditulis? Untuk memotivasi belajar kalian supaya mencapai cita-citanya, seperti itu. Baik, peraturan yang terakhir yaitu siswa-siswi harus menginstal aplikasi WPS Office ataupun aplikasi pembuka file PPT atau PDF lainnya. Kenapa harus menginstal? Gini, saya biasanya nge-share atau membagikan materi pelajaran itu berupa PowerPoint ya. Jadi kalian harus punya WPS Office. Kalau udah punya WPS Office, nanti untuk membuka itu bisa ya. Kalau belum download ya segera download. Kalau misalkan kesulitan mendownload, bisa WA saya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk bab 1 ya. Bab 1 yaitu teks berita. Nah, KD dulu ya. Kompetensi dasarnya itu 3.1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengarkan dibaca. Kemudian KD 4.1, menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Nah, tujuan pembelajaran ya. Ketika kalian mempelajari teks berita, nanti diharapkan siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengarkan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan isi dari berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Baik, kita mulai masuk materi ya. Pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu hal
kejadian atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Misalkan terjadi tanah longsor, bencana alam, banjir. Itu kan biasanya diberitakan ya di TV-TV itu. Kemudian kalau sekarang ya tentang pandemi ini ya, corona, PKM, itu sering diberitakan. Lantas, apa ciri-ciri teks berita? Ciri-ciri berita yang pertama, hal yang diberitakan merupakan sesuatu yang benar terjadi. Jadi berupa fakta ya, benar-benar terjadi dan itu nyata, bukan bohong. Dan yang kedua, ciri-ciri teks berita yaitu terkini. Terkini itu apa? Aktual ataupun terkini maksudnya baru-baru saja terjadi ya. Tuh. Kalau terlalu lama nanti beritanya sudah basi. Ciri yang ketiga yaitu dipercaya. Jadi berita harus bisa dipercaya. Yang keempat ciri-cirinya yaitu diterima di masyarakat. Berita harus diterima ya di masyarakat. Yang kelima, berita itu jelas, menarik, kalimatnya sederhana, mudah dipahami ya. Dan ciri yang terakhir, segera disampaikan, karena kalau terlalu lama nanti akan basi. Nah, ini contoh teks berita ya. Contoh ini sangat singkat ya. Kalimatnya begini. Pemerintah Kabupaten Sragen menghimbau warganya untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Nah, di sini kan ada informasi yang disampaikan ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Lalu apa saja sih yang ada dalam unsur-unsur berita? Baik. Unsur-unsur berita itu biar lebih mudah dipahami ataupun diingat, disingkat dengan 5W plus 1H ya. 5W. W yang pertama apa? What ataupun apa. Apa peristiwanya itu ya. Dan W yang kedua yaitu who. Siapa? Siapa yang menjadi berita? Siapa yang memberitakan? Seperti itu ya. Siapa yang terlibat dalam peristiwa gitu. Kemudian W yang ketiga yaitu why ataupun mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Misalkan longsor ya. Longsor terjadi karena apa? Seperti itu. Biasanya ada di berita. Kemudian W yang keempat yaitu when ataupun kapan. Nah, kapan terjadinya peristiwa yang diberitakan itu ya. Dan W yang kelima yaitu where ataupun di mana. Di mana ya? Di mana peristiwanya terjadi seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu H. H ini how ya. Bagaimana? Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, misalkan kebakaran rumah itu bagaimana bisa terjadi? Kronologisnya seperti apa? Begitu ya. Paham? Paham. Ini singkatan yang pertama ya, 5W plus 1H. Atau unsur berita tadi, kalau dalam bahasa Indonesia, itu juga bisa disingkat dengan adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Si, siapa? M, mengapa? Ba, bagaimana? Nah, tinggal kalian memilih singkatan yang mana, 5W plus 1H ataupun adik Simba. Yang penting kalian mudah memahaminya ya, tentang berita seperti itu. Pasti ada unsur 5W plus 1H ataupun adik Simba dalam berita. Baik. Tadi kita udah belajar unsur-unsur berita. Kemudian kita lanjutkan pelajarannya, yaitu tentang menyimpulkan isi teks berita. Nah, pertama ya, langkah-langkah meringkas berita.
1. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Nah, sini kalian bisa mendengarkan berita di radio ataupun mendengarkan berita di televisi. Nah, kalau membaca teks berita itu bisa kalian lakukan di koran ataupun koran online juga bisa. Nah, lalu apa yang dilakukan setelah mendengarkan? Yang kedua yaitu mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita. Tadi ya, ditandai dengan 5W plus 1H. Apa yang diberitakan? Di mana berita itu terjadi? Kapan berita itu terjadi? Mengapa berita itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana berita itu bisa terjadi ya? 5W plus 1H. Setelah mencatat pokok-pokok atau unsur berita, dilanjutkan dengan menyampaikan kembali unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Nah, saya paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Pertama, membaca atau mendengarkan berita. Sama ya. 2. Menentukan unsur-unsur berita. 5W plus 1H atau adik Simba tadi ya. 3. Membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. 4. Menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Nah, ini bisa kalian praktekkan ya dengan cobalah menonton sebuah berita di televisi, satu berita aja. Nah, kemudian dicatat 5W plus 1H-nya apa saja. Seperti itu ya. Contoh 5W plus 1H itu ada di buku LKS halaman 7. Nah, bisa dibuka di situ ya biar lebih jelasnya. Baik, kita lanjutkan pelajarannya, yaitu tentang menanggapi berita. Nah, tanggapan ya. Jadi kalau berita itu boleh ditanggapi. Secara umum, tanggapan itu merupakan pernyataan ya. Pernyataan, diingat bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kedua, berbentuk lisan atau tulisan. Nah, jadi pernyataan itu bisa bentuknya lisan. Lisan itu maksudnya disampaikan dari mulut ini ya, lisan, atau tulisan. Tulisan itu bisa di koran ataupun di media sosial ya, tulisan. Yang ketiga, bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan atau dilakukan pihak lain. Nah, tanggapan ini bisa berupa ini ya, persetujuan atau tidak persetujuan, seperti itu ya. Misalkan saya setuju dengan yang tindakan masyarakat yang diberita, yaitu memakai masker, seperti itu ya. Misalkan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Indikator tanggapan yang baik. 1. Sesuai topik yang dibahas. Jadi, kalau kalian menanggapi berita, itu harus sesuai dengan topiknya ya. Jangan sampai begini contohnya. Yang diberitakan tentang corona, kalian memberikan tanggapan tentang sepak bola. Itu tidak sesuai ya. Seperti itu. 2. Bersifat objektif dan logis ya. Logis itu apa? Logis itu masuk akal. 3. Mengandung saran, solusi, atau penyelesaian terhadap topik yang dibahas. Nah, misalkan kalau membuat tanggapan itu ada penyelesaian terhadap topik yang dibahas.
Jangan asal memberikan tanggapan ya tanpa solusi nanti. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap yang santun. Nah, harus santun ya. Pada siapapun harus santun. Kelima, tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan dan seperlunya. Nah, alasannya harus jelas ya. Relevan itu apa? Relevan itu maksudnya sesuai dengan yang diberitakan. Keenam, tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Jadi seperlunya saja ya, tidak berlebihan. Terakhir, tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Jadi ketika memberikan tanggapan harus menghargai ya, tetap menghargai pihak lain. Baik, mungkin itu cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat belajar di rumah. Kemudian kalian juga bisa cari berita di koran, lalu tentukan tadi ya 5W plus 1H. Mungkin ini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semangat belajar pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.